Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka ngaji Arema 2. Yang minggu yang lalu itu, yang kemarin itu ada halangan. Maka hari ini yang akan saya bahas surat Al-Mu'minun atau surat Al-Ghafir, ya, ayat nomor 60. Maka pada saudara Habib kami persilakan untuk membaca ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Habib yang mana telah membacakan satu ayat pada surat Al-Mu'min ayat nomor 60. Maka akan saya jelaskan menurut kemampuan saya untuk menjelaskan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Sebelum saya mengutarakan ayat tersebut, ya, akan saya ralat ayat mengenai penjelasan ayat surat Al-Mu'min ayat nomor 26 adalah mengenai ini baru ni Abdul. Kemarin itu kan saya di papan saya tulis nunnya ini ada tanda tasjidnya. Nah, sebetulnya di ayat Al-Quran itu tidak ada tasjid. Nah, sigot daru ini sigot amr. Ya, dan nunnya ini tetap nun wikoya. Ya, mutakalim. Ya, menurut kemarin itu di nun di sini ada tasjidnya. Ini saya utarakan nun ini sebagai nun tanda rofa, nun yang pertama, nun yang kedua sebagai nun. Nah, sebetulnya ini tidak ada karena ini fi'il amr. Daru ini amr. Ya. Daru ini fi'il amr dari menduduki tempat sebagai tolak dia. Makanya Abdul. Nah, ini fi'il mudhoreknya setelah amr itu dibaca Abdul. Nah, ini tolaknya ini karena ini. Maka fi'il mudhorek Abdul ini, ya, menjadi majzum karena tolak ini, ya. Kalau mengetahui kalau ini jazm bukan amr, fi'il mudhorek jazm karena ini fa'ilnya hamzah ini. Kalau ini fa'ilnya ini hurufnya alif ini dhamma, nah, umpamanya ya uktul, berarti ini amr, salah ini. Yang menunjukkan mudhorek ini majzum karena adanya tolak. Ya, saya cukupkan sekian ralatan saya mengenai surat Al-Mu'min ayat Al-Mu'minun surat ayat nomor 28. Ya, itu. Jadi saya mohon maaf karena setan mengganggu saya mengenai itu, karena kesalahan saya bukan kesalahan daripada ayatnya itu. Saya yang menulis itu
itu ada tasjidnya. Maka sekarang akan saya jelaskan surat Mukmin ayat nomor 60. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina. Ya. Nah, inilah menunjukkan tolaknya itu di sini sama dengan tadi itu. Nah, ini. Ini ya, ini fi'il amr, ini harokatnya doma ini. Asalnya da'a. Da'ayatu. Nah, gini. Kalau diamarkan, amarnya ud'u. Gitu ya. Huruf ilatnya hilang. Kan sesuai dengan ini karena ini jamak. Berdoalah kamu kepada aku. Ya, saya i'robi, saya artikan sesuai dengan i'robnya. Wa qala rabbukum, Tuhan kamu sekalian itu telah berfirman, berkata. Qala fi'il mati rabbukum ini fa'ilnya. Ud'uni, berdoalah kamu kepada aku. Nah, nunnya ini nun wikoya. Ya mutatalim. Nah, itu. Astajib. Nah, ini kan majzum ini. Nah, ini karena tolaknya ini. Maka ini fi'il mati, fi'il mudhari ini. Mudhari majzum. Jadi salah satu fi'il mudhari bisa majzum apabila satu ada tolak. Tolak itu banyak ya. Nahi, salah satunya nahi atau amr atau taroji atau tamani atau arju atau tahdid. Jadi itu ya fi'il amil yang seperti itulah yang mempengaruhi apabila fi'il mudhari itu majzum, salah satu daripada tolak itu ya. Bila ada mansartia, huruf syarat, nah itu bisa. Cuma ini kan salah satu daripada fi'il mudhari yang bisa majzum itu ada salah satunya yaitu tolak itu. Kan nggak ada faknya, fak jawab tolak nggak ada. Maka berdoalah kamu kepada aku. Aku ini alif ini fa'il daripada Allah itu. Aku akan memperkenankan bagi kamu sekalian. Jadi kita berdoa, Allah akan menjawab, akan memperkenankan jawab apa yang diminta oleh hambanya itu. Ya. Orang-orang yang sombong, ya tentang kepada beribadah kepada aku ya, sungguh akan saya masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan dakhirina, yaitu yang hina. Dakhirina itu yang hina. Jadi orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepada Allah ya, oleh Allah akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan yang hina ya. Gitu ya, ini menurut ikrobnya saja. Jadi doa itu yaitu ini permintaan ya, jadi ini sudah diultimatumkan kepada hambanya oleh Allah. Mintalah kamu kepada aku akan memperkenalkan apa yang kamu minta. Cuma dengan syarat otomatis yaitu melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu perintahnya. Nah ini ada menurut ulama ahli tafsir
Jadi apa yang dikatakan doa itu, yaitu mengesahkan Allah. Jadi syaratnya itu ya gitu. Jadi mengesahkan kepada Allah. Uduni, uduni, wa buduni. Budu ni budu ni, sembahlah aku. Ini mengesahkan, ya. Ini menurut ahli tafsir, ya. Semua jumhur ulama ahli tafsir, apa yang dimaksud doa itu yaitu mengesahkan diri, mengesahkan Allah, ya, menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan selain daripada itu. Arti daripada udhuni menurut jumhur ulama ahli tafsir, ya. Maka aku akan atak lalu ibadataku. Ya, maka aku akan menerima, ya, ibadah kamu sekalian. Nah ini, jadi tujuannya kita ini berdoa, mengesahkan Allah, ya, menyembah kepada Allah, pasti akan diterima ibadah kita ini. Asalkan yaitu kudu, ya, esahkanlah aku. Jadi jangan apa musyrik lah, taruhlah gitu. Astajib lah ini, aku akan menerima ibadah kamu sekalian atau doa kamu dengan syarat yaitu satu, mengesahkan Allah, dan dua, melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan menjauhi yang melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu pasti akan dikabulkan dia. Dan orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah tidak mau mengesahkan pada Allah dan tidak mau menyembah kepada Allah, ya, itu akan oleh Allah akan dimasukkan jahanam, ya, dia neraka, ya, dakhirin dalam keadaan yang hina. Dakhirin itu isim fa'il dari orangnya dia itu. Jadi ada sin ini menunjukkan harfu tanfis. Nah, huruf tanfis itu ada dua, sin dan saufa. Kalau sin itu pasti jelas, ya, saufa itu akan sama, cuma langsung lah gitu, tidak nunggu masih diproses, enggak. Kalau ada sin ini berarti menunjukkan dia tuh orang kafir, tidak mau menyombongkan diri kepada Allah dan tidak mau beribadah, langsung dimasukkan tanpa proses sudah. Dan awas ya, kalau ada sin dan saufa itu huruf-huruf tanfis, jadi pasti terjadi itu. Dia tidak menunggu proses lagi, gitu. Maksudnya gitu, karena dikasih huruf sin dan saufa. Nah, ini namanya harfu tanfis. Ya, ini ada hadis yang mengatakan ayat khorjah yang dikeluarkan oleh Sa'id ibnu Mansur wa ibnu Abi Syaibah wa Ahmad wa Ubadu Muhammad wal Bukhari fi Adabil Mufradi wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Mundir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabarani wa Ibnu Hibban wal Hakim
wasohehahu, dan hakim ini mensohehkan hadis yang akan datang ini. Wabnu Mardawai wa Abu Naim fi Khilyai, sudah pernah saya sebutkan. Abu Naim itu mempunyai kitab namanya Khilyah. Wal Bayhaqi fi Su'ubi, al Bayhaqi jelas itu mempunyai kitab namanya As-Su'ub. Dari Nu'man ibni Bashir. Nah, jadi yang menulis hadis ini, yaitu yang mengutarakan, ya mengabarkan hadis ini, yaitu Nu'man ibnu Bashir. Ya, semuanya ini yang menulis. Jadi perawi hadisnya itu ini, sanadnya ada itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berkata, ya, ad-du'a'u wal ibadatu. Lah ini doa itu suatu ibadah. Jadi doa itu salah satu daripada ibadah. Kemudian dia membaca ayat tadi itu. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, jadi dia qala an du'ai, dari ibadahku, dari doa. Nah, itu. Saya kuluna jahannam ad-dakirin. Jadi doa itu yaitu ibadah. Jadi apapun juga. Jadi kalau kita berdoa itu termasuk ibadah. Masuk sholat itu kan doa, isinya sholat itu kan macam-macam bacaan doa itu. Seperti alhamdulillah, itu memuji pada Allah, ya. Rabbil alamin, ar-Rahman yang maha pemurah dan maha pengasih, Maliki yaumiddin, yang mengagungkan kekuasaannya Allah pada hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu, hanya kami menyembah hanya kepada kamu. Wa iyyaka nasta'inu, ya kami mau minta pertolongan hanya. Lah itu kan semua ibadah. Jadi kalau baca Al-Fatihah itu yang tartil gitu. Ini semua ada tuntunannya. Jadi jangan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka, jangan seperti itu. Ya kan banyak dilakukan oleh orang-orang. Jadi yang tartil, karena ini suatu dialog antara manusia dan hambanya, antara Allah dan hambanya gitu. Jadi yang tartil lah, yang ayat per ayat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah gitu. Jadi jangan alhamdulillahirabbil alamin, seakan-akan dia tuh ya apa? Ya berbicara sama Allah itu gitu. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Apabila keterangan yang hari ini ada yang keliru umpamanya, itu bukan dari Allah, dari setannya yang mengganggu saya, maka seperti yang saya utarakan pada minggu yang lalu itu, saya mohon maaf betul, itu kesalahan saya karena setan mengganggu saya gitu. Ya, mudah-mudahan kesalahan saya dapat dimaafkan oleh Allah, karena ini ayat yang saya jelaskan ini ayat-ayatnya Allah, bukan perkataan saya sendiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.